Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang. Dan salam sehat selalu. Kembali lagi bersama kami, saya Alma Jusmeria dan rekan di sebelah saya, Midian Tudaan, yang tentunya akan mengupas isu-isu masyarakat serta memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyuarakan pendapatnya. Di mana lagi kalau bukan di Indonesia Berbicara. Pastinya sobat-sobat di rumah sudah mendengar pengumuman bahwa Presiden Jokowi memutuskan untuk melakukan pelonggaran kebijakan pemakaian masker ketika beraktivitas di luar ruangan. Mengingat kasus COVID-19 di Indonesia semakin membaik. Hal ini disampaikan dalam keterangan pers yang diunggah di channel YouTube Sekretariat Presiden pada hari Selasa, tanggal 17 Mei lalu. Dan ini dia cuplikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, dengan memperhatikan kondisi saat ini di mana penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia yang semakin terkendali, maka perlu saya menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, pemerintah memutuskan untuk melonggarkan kebijakan pemakaian masker. Jika masyarakat sedang beraktivitas di luar ruangan atau di area terbuka yang tidak padat orang, maka diperbolehkan untuk tidak menggunakan masker. Namun, untuk kegiatan di ruangan tertutup dan transportasi publik tetap harus menggunakan masker. Bagi masyarakat yang masuk kategori rentan, lansia, atau memiliki penyakit komorbid, maka saya tetap menyarankan untuk menggunakan masker saat beraktivitas. Demikian juga bagi masyarakat yang mengalami gejala batuk dan pilek, maka tetap harus menggunakan masker ketika melakukan aktivitas. Yang kedua, bagi pelaku perjalanan dalam negeri dan luar negeri yang sudah mendapatkan dosis vaksinasi lengkap, maka sudah tidak perlu lagi untuk melakukan tes swab PCR maupun antigen. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyakit COVID-19 adalah penyakit yang menular yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut coronavirus 2. Penyakit ini pertama kali diidentifikasi pada bulan Desember 2019 di Wuhan, tepatnya di ibu kota provinsi Hubei, Cina. Sejak saat itu, penyakit ini tersebar secara global, termasuk di negara kita, yaitu negara Indonesia, yang menyebabkan banyak korban jiwa. Di Indonesia sendiri, COVID-19 telah menyebar pada bulan Maret 2020 dan setelah lebih dari 2 tahun lamanya Indonesia bergelut dengan pandemi, kini pemerintah Indonesia telah memutuskan untuk melakukan pelonggaran kebijakan penggunaan masker ketika beraktivitas di luar ruangan. Meski begitu, Bapak Jokowi tetap menyarankan kita untuk menggunakan masker di dalam ruangan dan transportasi publik, terutama bagi mereka yang lansia, rentan, dan memiliki penyakit komorbid. Tetap disarankan untuk menggunakan masker. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam, kita sapa dulu nih teman-teman mahasiswa dari Universitas Tadulako. Hai, bagaimana kabarnya? Baik. Baik, teman-teman mungkin boleh perkenalan diri dulu kali ya, mulai dari sebelah sini. Baik, perkenalkan nama saya Rangga Lamsyah dari Prodi Ilmu Komunikasi. Perkenalkan, nama saya Nurul Hikmah dari Prodi Ilmu Komunikasi. Nah, perkenalkan nama saya Ayu Dikramati dari Prodi Ilmu Komunikasi. Nah, kalian ini kan sebagai mahasiswa, saya mau tanya nih, kesibukan kalian sebagai mahasiswa apa sih? Kesibukan saya ya sama seperti mahasiswa yang lainnya. Ke kampus, belajar, dan bantu orang tua tentunya. Sebelah sini? Seperti mahasiswa lainnya juga, misalnya belajar,
Dan karena minggu ini minggu-minggu yang akan dilaksanakan final test, jadi mungkin lebih fokus belajar saja. Hasil ini kayak tidak jauh berbeda dari jawaban teman saya. Saya juga sebagai mahasiswa pasti sibuk belajar. Nah, apalagi saya tidak memiliki organisasi sama sekali. Jadi saya kayak ibarat kampus gitu. Istilahnya kupu-kupu ya. Ya, kupu. Kupu-kupu. Baik, kita beralih ke pembahasan utama. Nah, bagaimana tanggapan kalian mengenai pelonggaran kebijakan penggunaan masker ketika beraktivitas di ruangan terbuka? Dari siapa dulu? Saya? Dari Mas. Oh, iya. Kalau menurut saya setuju dengan kebijakan ini karena kita sudah mengalami masa pandemi kurang lebih 2 tahun. Ya, kurang lebih 2 tahun. Selain itu, pakai masker itu pengap, apalagi dengan postur saya yang begini kan, Kurang nyaman begitu? kurang nyaman ya. Dengan telinga, kadang talinya kekencangan ya. Baru setelah itu menurut saya ini langkah yang efektif. Karena apa? Karena faktanya di Indonesia sendiri sekarang untuk tingkat yang tercemar virus ini sudah mulai menurun. Jadi ini menurut saya kebijakan yang tepat. Sangat antusias ya dengan adanya Iya. kebijakan ini. Iya. Silahkan. Kalau menurut saya pribadi sih, harusnya penggunaan masker itu tetap dilanjutkan. Karena melihat dari negara Beijing, Cina yang pernah melakukan kebijakan melepas masker, angka kenaikan COVID terus menaik. Dan mereka menerapkan WFH kembali. Dan yang saya takutkan di Indonesia itu kan vaksin dosis ketiga belum 100% terpenuhi. Jadi takutnya akan kembali seperti negara Beijing tersebut. Lagian penggunaan masker juga banyak menghindarkan dari hal lain, misalnya debu, asap kendaraan, asap rokok, dan virus-virus yang tidak terlihat oleh mata. Banyak masyarakat. Untuk Adi sendiri? Nah, baik tanggapan saya mengenai ini sih menurut saya biasa-biasa saja. Karena sebelum adanya kebijakan ini, masyarakat sudah banyak yang melepas masker dan hanya sebagian yang menggunakan. Tetapi hal itu menurut saya tidak mengganggu sama saya sekali. Karena menurut saya itu hak masyarakat untuk memakai atau tidak masker gitu. Nah, tetapi masyarakat juga harus tetap siap siaga karena kita tidak tahu di lingkungan ini sudah betul-betul bersih atau virusnya itu sudah betul-betul hilang atau belum. Itu sih menurut saya. Baik, kita berlanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Semenjak ada kebijakan yang dikeluarkan oleh Bapak Jokowi, apakah di lingkungan kalian, di lingkungan sekitar kalian ini masih banyak yang menggunakan masker atau sudah melepaskan masker? Mulai dari sini. Kalau dari saya sendiri, saya membagi 2 kubu. Yang pertama lingkungan kampus dan yang kedua lingkungan keluarga atau lingkungan sekitarku. Kalau di kampus kebanyakan entah itu mahasiswa, dosen atau penjual yang di kantin itu masih hampir semuanya memakai masker karena kebijakan dari instansi. Dan yang kedua di lingkungan keluarga, lingkungan sekitar, kalau di lingkungan ini dia memakai masker pada situasi tertentu, jadi masih 50-50, kadang memakai masker, kadang juga tidak ya. Seperti itu. Jadi dilihat dari situasi dan kondisi ya. Iya. Nah, bisa dari sini. Kalau di lingkungan sekitar saya sih sudah banyak yang membuka masker di tempat-tempat terbuka. Tapi kalau saya pribadi sih itu sangat disayangkan kalau tidak memakai masker di tempat yang terbuka karena biasanya tempat terbuka itu relatif ramai dan penyebaran mungkin bisa saja terjadi di situ yang
mengakibatkan dengan kebijakan ini bisa saja angka COVID naik lagi. Melonjak tinggi. Melonjak tinggi. Jadi masih banyak ya. Iya. Bisa dari sini. Oke, baik. Nah, seperti jawaban pertama saya tadi, bahwa masyarakat di sekitar lingkungan saya itu sudah banyak yang lepas. Nah, saya sendiri pun juga merasa tidak terganggu. Yang penting di sekitarku itu tidak ada yang terpapar COVID. Nah, jadi menurut saya lepas atau tidak itu terserah menurut saya. Kembali ke hak individu. Ya, tergantung pribadi masing-masing. Baik, untuk pemerintah sendiri, apakah ada harapan yang kalian inginkan dalam penanganan kebijakan maupun pencegahan COVID ini? Untuk harapan saya sendiri, pemerintah harus melihat dengan seksama dulu, karena kita tahu kemarin arus mudik melonjak. Jadi kita harus tunggu masa inkubasi dari mudik itu selama 2 minggu. Apabila memang ada penaikan penularan, kita bisa terapkan kembali memakai masker dan protokol kesehatan yang ketat. Seperti itu. Untuk Nurul sendiri, Mungkin pemerintah dalam membuat kebijakan harus lebih tegas lagi, seperti memberlakukan protokol kesehatan begitu, mungkin lebih tegas dalam diperketat. supaya masyarakat bisa lebih bergerak lagi. Iya. Untuk Ayu? Karena menurut saya, harapan saya untuk masyarakat ini, semoga masyarakat bisa lebih mematuhi protokol lagi, lebih dalam, dan juga masyarakat bisa bijaksana dalam menangani COVID ini. Oke, baik. Terima kasih. Ini mungkin pertanyaan terakhir. Saya mau tanya, apa sih harapan kalian mengenai COVID di Indonesia ini? Kalau untuk saya, harapan saya yang terbesar sih untuk mudah-mudahan ya COVID itu segera berlalu, karena dampak yang kita rasakan luar biasa sekali. Mudah-mudahan cepat berlalu, atau paling tidak walaupun virusnya tidak hilang, tapi kita bisa jalan berdampingan lah minimal. Supaya sama sih, agar COVID cepat hilang dan dari Indonesia, mungkin dari dunia juga. Itu saja sih. Kalau harapannya? Nah, harapannya yang pastinya itu COVID ini cepat hilang, cepat berlalu, agar masyarakat sudah bebas keluar beraktivitas seperti biasanya. Sangat merasakan. Baik, diskusi tadi telah menutup perjumpaan kita di Indonesia Berbicara pada siang ini. Saya Alma Jusmeria dan rekan di sebelah saya, Widianto Daan, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya dan